Shalom, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Kita mengucap syukur, kita memasuki minggu pertama bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, yang kita peringati sebagai momen-momen kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada hubungannya dengan bulan kemerdekaan. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa meminta pencerahan bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan kegembiraan kepada kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh mendapatkan waktu di mana kami boleh duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Karena kami percaya sabda-Mu itulah yang menjadi penopang terbesar di dalam kehidupan kami. Dan melaluinya kami diubahkan menjadi orang-orang yang merdeka. Memerdekakan dari berbagai macam belenggu melalui firman Tuhan. Ya, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah dahsyat, berkuasa. Firman-Mu itulah yang mampu mengubahkan kehidupan kami, membebaskan kami dari segala belenggu beban, dan firman-Mu itu juga yang memberikan kekuatan kepada kami ketika kami sedang mengalami masalah pergumulan yang membebani, mengikat, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, siapapun yang menyaksikan, mendengarkan, melihat channel YouTube kami, mereka juga mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami percaya Engkau hadir di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, dan Engkau menjamah apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, kami berdoa, mari curahkanlah segala kebaikan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema Yesus sumber kemerdekaan sejati. Yesus sumber kemerdekaan sejati. Teks firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Anda dan saya, kita sekalian, yang membaca, merenungkan, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, bulan-bulan ini kita memasuki bulan yang penuh dengan kemeriahan. Tentunya di beberapa daerah itu mereka mengadakan festival, karnaval, perayaan-perayaan, selebrasi untuk mengenang hari-hari kemerdekaan. Intinya dalam bulan Agustus ini semuanya serba merah putih dan serba meriah. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara, sebelum bulan Agustus ada sebuah momen bagi bangsa Yahudi. Ada momen yang sangat menghancurkan, ada momen yang sangat menyedihkan. Jadi di dalam tradisi Yahudi, pada tanggal 26 sampai 27 Juli biasa diperingati
yang disebut sebagai Tisha B'Av. Tisha B'Av ini apa saudara-saudara? Tisha B'Av ini ada sebuah momen peringatan bagi orang-orang Yahudi, Jews begitu ya. Mereka memperingati masa-masa yang penuh dengan kehancuran. Di situ bangsa Israel itu menderita. Dalam peringatan Tisha B'Av itu mereka bertalu-talu menaikkan doa 25 jam. Berturut-turut mereka berada di Yerusalem, mereka berdoa. Dan doanya itu mengharapkan sebuah pemulihan. Mengharapkan sebuah kemerdekaan. Merdeka dari apa? Jadi dalam Tisha B'Av itu mereka mengenang kehancuran Bait Allah. Mereka mengenang kehancuran dalam peperangan dengan Romawi. Mereka mengenang masa-masa perbudakan. Jadi mereka dalam momen itu yang dilakukan pada tanggal 26 sampai 27 Juli, mereka membacakan kitab-kitab yang sifatnya itu penuh dengan ratapan. Jelas mereka membaca kitab ratapan dan mereka juga membaca kitab Ayub. Dua kitab ini isinya ada sebuah ratapan dan penderitaan. Mereka memperingati seperti itu saudara-saudara. Mereka bertalu-talu berdoa. Lalu apa yang dia katakan? We still wait. We still wait. Siapa yang ditunggu? Yang ditunggu itu ada Mesias. Kalau sebuah Mesias itu yang ditunggu itu ada pembebas. Dengan kata lain, mereka hari-hari ini belum sepenuhnya terbebas. Mereka masih punya belenggu. Mereka masih terikat. Mereka ada hal-hal yang membebani sehingga mereka benar-benar seakan-akan menjadi slavery. Mereka menjadi seperti seorang budak. Mereka masih terbelenggu dengan begitu rupa memori-memori negatif mereka. Sampai hari ini, pada tanggal 26-27 Juli lalu saudara-saudara, mereka bertalu-talu berdoa, we still wait. Kami tetap menunggu apapun yang terjadi di dunia ini. Kami tetap menunggu Mesias. Mereka tetap menunggu. Hari ini kita memuji Tuhan. Karena apa? Yesus itu Mesias. Dan hari ini mau datang kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Untuk apa? Membebaskan segala belenggu. Membebaskan segala ikatan. Membebaskan segala beban yang membuat kita orang-orang percaya ini sepertinya menjadi seorang budak. Ada hal yang menarik yang kita cermati di dalam tema Yesus sumber kemerdekaan sejati ini. Di ayat 30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi di sini saudara-saudara, topiknya Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Israel pada umumnya. Tentu di situ ada tokoh-tokoh agama, orang Farisi, ahli Taurat, mungkin juga ada orang Saduki, ada orang penting, ada orang biasa, ada orang awam di situ. Mereka berkumpul mendengarkan pengajaran Yesus dan mereka tahu bahwa ini pengajaran yang benar-benar berbeda. Pengajaran yang disampaikan Yesus ketika dia membaca Taurat, membahas Taurat itu sangat berbeda, totally different dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, pemimpin Yahudi, sama sekali berbeda. Oleh karena itu mereka itu menyambut dengan sangat antusias. Mereka menjadi tahu akan kebenaran itu dan lebih dari sekedar tahu, lebih dari sekedar paham, lebih daripada sekedar isi otak ini yang dibuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kebenaran yang dipahami dan ketahui itu berkuasa untuk mengubahkan orang yang mendengarkan. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap pemberitaan firman Tuhan itu bisa dipahami sebagai orang itu membaca Alkitab. Orang itu sedang ikut PA. Orang itu sedang menyaksikan penjabaran tentang firman Tuhan seperti saudara saat ini. Saudara membaca renungan-renungan yang berisi Alkitab. Saudara yang bersinggungan dengan firman Tuhan. Di situ ada sebuah momen di mana di situ adalah momen di mana orang itu dimerdekakan. The truth will set you free.
Kemerdekaan itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kapan kebenaran itu tiap? Ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan. Jadi begitu besar maknanya pemberitaan firman Tuhan itu. Sekalipun dunia itu acuh tak acuh, sekalipun dunia itu abai terhadap kebenaran firman Tuhan, sekalipun dunia itu menganggap tidak ada, menganggap mitos tahayu tentang isi Alkitab ini, tetapi believe it or not, Alkitab itu berkuasa bagi siapapun yang mendengarkan dan membaca serta melakukan firman Tuhan. Kebenaran dalam hal ini ada firman Tuhan itu. Tidak sekedar mengisi pemahaman kita, otak kita dibuai dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang membuat kita itu terpukau dan wow begitu. Tetapi lebih dari itu, camkan baik-baik kebenaran itu punya dampak, yaitu mengubahkan hidup saudara. Dan saudara dimerdekakan dari belenggu-belenggu. Saudara-saudara, Yesus melanjutkan perkataannya ketika di situ didapati banyak orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu Yesus berbicara ayat 31, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, ini perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya, lain urusan. Mungkin mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu berbagai macam logika berkecamuk di dalam pikirannya, sehingga mereka itu susah untuk menerima perkataan Yesus. Tetapi di situ ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu mau diapain? Yesus memberikan sebuah perkataan yang luar biasa. Jadi perkataannya ditangkap, saudara. Firman sabda Yesus yang ditangkap itu, lalu mereka itu menjadi percaya. Iman mereka itu punya dampak, mereka dibebaskan. Dibebaskan dari segala belenggu. Dalam hal ini belenggu yang paling membelenggu, atau belenggu yang paling super top-topnya dari segala belenggu itu apa? Dosa. Segala perjuangan manusia dari zaman dahulu, perjanjian lama sampai sekarang, pada waktu itu sampai kedatangan Yesus itu selalu berbicara tentang pembebasan dari dosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mereka akan diperdekakan. Inilah pentingnya kalau orang itu membaca Alkitab. Ada kebenaran dan kebenaran itu punya dampak. Jadi firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mati, saudara-saudara. Firman Tuhan itu sesuatu yang dinamis. Dari kata dinamis itu muncul kata dinamit. Dinamit itu bicara ledakan. Ledakannya itu dahsyat. Itulah namanya dinamit itu berkuasa. Jadi firman Tuhan ketika diberitakan dan orang itu percaya, itu akan berkuasa. Itu seperti satu sel. Saudara-saudara, ada satu sel ditanam di dalam tubuh kita, lalu sel itu menjadi berkembang dan sel itu mengontrol seluruh sel di seluruh tubuh kita dan mengontrol kehidupan kita. Jadi kalau orang itu sudah percaya, Tuhan itu seakan-akan meletakkan satu sel, ya bukan sel kanker. Ya, sel kanker itu mulai dari satu sel. Lalu entah gimana dia itu bisa berkembang dan dia bisa mengontrol seluruh sel di dalam tubuh itu. Dan dia bisa mengontrol kehidupan itu melalui satu sel kanker. Poin yang sama bisa ditangkap Tuhan ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ Tuhan itu meletakkan satu sel dan sel itu dahsyat. Dia akan berkembang dan mengontrol seluruh hidup kita, mengontrol kehidupan kita dan memerdekakan kita dari segala sesuatu yang buruk. Dalam ini adalah dosa. Kalau seseorang itu mengabaikan dosa, di situ sebenarnya dia sudah terbelenggu dengan dosa. Dia sudah capek dengan dosa. Dia sudah hopeless dengan dosa itu. Oleh karena itu dia menganggap tidak ada dosa supaya hatinya itu rilis, hatinya itu lega.
Tetapi pada intinya orang itu tidak dibebaskan dari dosa. Ingat saudara-saudara, sumber kebebasan orang Kristen itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Kematiannya di kayu salib, kemudian kebangkitannya sudah membuktikan secara sah menurut aturan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus itu membebaskan orang dari belenggu dosa. Namun di sini saudara-saudara, orang-orang Israel itu menanggapi secara berbeda. Komunikasinya tampaknya nggak nyambung. Yesus itu lebih menekankan pentingnya aspek spiritual dari perbudakan itu. Tetapi orang-orang Yahudi berbeda. Mereka menganggap perbudakan itu budak dalam keseharian. Jadi di dalam kehidupan Timur Tengah kuno, saudara-saudara, di Israel kuno itu ada sistem perbudakan, itu ada. Jadi budak itu hidupnya dikuasai oleh tuannya. Hidup dan matinya orang itu pindah di sini kemana mobilitasnya dikuasai oleh tuannya. Orang Israel berpikirnya seperti itu. Tetapi mereka menyanggah perkataan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus yang dimaksudkan itu adalah pembebasan dari dosa. Di sini mereka tampaknya belum insaf betul. Tampaknya orang Israel itu belum ada kesadaran bahwa dirinya itu memang punya dosa dan mereka itu terbebani dengan dosa itu. Tidak ada, saudara-saudara. Mereka hanya memikirkan bahwa mereka itu orang yang merdeka, bukan budak. Tetapi kalau kita perhatikan secara betul, saudara-saudara, orang Israel juga pernah jadi budak kok, ya. Orang Israel pernah jadi budak ketika di Mesir. Dan orang Israel itu di dalam kehidupan sosialnya ada yang jadi budak. Mereka merujuk kepada tradisi silsilah bapak-bapak atau patria orang Israel, yaitu Abraham. Abraham itu orang merdeka. Kami keturunan Abraham, jadi kami juga orang merdeka. Logika tradisinya seperti itu. Tetapi realnya mereka juga pernah mengalami perbudakan. Saudara-saudara, sebagai penutup, sesungguhnya orang Israel itu bukan orang yang bebas betul. Nggak bebas-bebas amat. Apa masalahnya? Orang Israel itu dibelenggu dengan berbagai macam tradisi yang ada. Salah satu tradisi yang paling membebani itu adalah apa? Hukum Taurat. Orang Israel itu lelah. Orang Israel itu mereka itu capek. Mereka terasa tidak bisa move on. Mau ke sini salah, ke situ salah. Berbagai macam resiko hukuman sudah di depan mata ketika mereka melanggar hukum Taurat itu. Sudah capek-capeknya bekerja keras untuk menjadi sempurna memenuhi hukum Taurat. Ketemu orang Farisi yang suka menghakimi. Masalah, saudara-saudara. Jadi dalam keseharian keagamaan orang Israel, Tuhan itu tahu, Yesus itu mendeteksi ada permasalahan yang tajam, bahwa orang Israel pada waktu itu dibebani dengan berbagai macam aturan adat yang ada. Dengan kata lain, orang Israel waktu itu yang mengklaim dirinya itu orang merdeka, sebenarnya dia berada di dalam perbudakan Taurat itu. Dan mereka tidak bisa bebas. Mereka tidak bisa membebaskan diri dari dosa. Tetap mereka tidak sempurna. Di sini Tuhan Yesus menekankan supaya orang Israel itu yang percaya kepadanya harus diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa dibebaskan melalui kebenaran, dan kebenaran itu juga yang akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu hukum Taurat itu yang begitu jelimet, rumit, banyak dan ketat itu. Mereka itu lelah. Orang-orang Israel pada waktu itu capek. Melalui Yesus Kristus, makanya orang yang percaya kepadanya mendapatkan kemerdekaan sejati. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin bagi saudara dan saya sudah yakin percaya kita dibebaskan dari belenggu dosa itu. Tetapi ada mungkin belenggu-belenggu yang lain yang membelenggu kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang yang terbelenggu, orang yang benar-benar terpenjara, tidak bisa bebas, dan bahkan kita menjadi budak. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini sedang kecanduan apapun itu,
mau melepaskan diri dari kecanduan itu tidak bisa. Datang kepada Tuhan Yesus, minta kekuatan, percaya kebenarannya, firman-Nya itu memerdekakan. Mungkin saudara ada yang juga terlibat dengan berbagai macam masalah sehingga silang sengkar masalah itu membelenggu. Dirinya tidak bisa apa-apa, merasa terpenjara dengan berbagai masalah yang ada. Datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memerdekakan engkau. Mungkin saudara hari ini merasakan penjara yang mengerikan dalam bentuk yang lain. Apa? Rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Banyak rumah tangga yang tidak ada kedamaian hari-hari ini. Itu adalah penjara yang mengerikan. Datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan bekerja dan Tuhan itu memerdekakan. Ada penjara yang banyak, ada belenggu yang banyak. Saudara menjadi perbudak berbagai macam keterikatan, adiksi atau kecanduan. Apapun itu, dari mana masalahnya, bagaimanapun jenisnya, berapapun banyaknya, jawabannya cuma satu: Yesus Kristus, sumber kemerdekaan yang sejati. Bersiap-siap datang kepadanya, rasakan jamahan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memerdekakan saudara-saudara sekalian dan diberkati. Amin.